Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya rindu melihat tangan-tangan yang diberkati pagi hari di Shalom. Haleluya. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam tahta suci Tuhan. Menyembah, memuliakan nama Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Kau nyatakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Mari nyatakan tak tergoyahkan selamanya iman kami dalam Tuhan. Goyahkan Kau tetap Allah. Sama-sama yang percaya yang dikasihi Tuhan, katakan betapa dahsyat Kau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan, tak terselami pikiranmu Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setia. Nyatakan sama-sama dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau ku sembahkan. Allah di hidupku, oh Tuhan, tiada yang lain, hanya kami nyatakan hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap. Sama-sama lebih sungguh lagi katakan, ku sembah, sembah Engkau Yesus. Kami nyatakan Tuhan siang hari ini, Kaulah satu-satunya Allah di hidup kami, tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain,
di dalam sikap doa. Kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Raja yang berkuasa selamanya. Kami agungkan Kau Tuhan, Yesus. Haleluya. Kami jemput setiap Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama yang percaya, angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Agungkan Dia dengan segenap hatimu. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau. Allah di hidup kami, Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Nyatakan sama-sama. Tuhan. Selamanya Kau Tetap Allah. kami nyatakan. Semua bergoncang. Allah kami kekal selama-lamanya dan tidak pernah tergoncangkan selamanya. Haleluya. Sama-sama yang percaya lebih dalam lagi, lebih sungguh lagi. Yang sepakat katakan, ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Kami agungkan Engkau Tuhan, Yesus. Kau yang berkuasa selamanya, Tuhan. Kami nyatakan selama-lamanya, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja yang berkuasa. Haleluya, haleluya, Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang sepertimu, Yesus. Kami nyatakan Kau segalanya dalam hidupku, Tuhan. Mari sama-sama siang hari kita bermazmur di hadapan Tuhan. Menaikkan perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan. Menaikkan syukurmu di hadapan Tuhan siang hari. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami.
Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, walaupun ada badai hidup, Allah kami selalu ada bersama dengan setiap kami. Kami percaya Tuhan, mungkin kami hari ini bergumul untuk sakit penyakit kami, tapi kami memandang Tuhan dan karya yang sempurna. Dan kami mau katakan oleh bilur-bilur yang kami telah menjadi sembuh hari ini. Dan kami mau mengangkat tangan kami Tuhan, memandang karya Tuhan yang sempurna. Kami mau mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap kami. Kami percaya ada kekuatan yang baru siang hari ini. Ada pengharapan yang baru siang hari ini. Ada lawatan siang hari terjadi di tempat ini. Thank you Jesus, thank you Jesus. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Yang sepakat sama-sama angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, lebih besar dari segala pergumulan hidupmu, berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya yang tak terbatas melingkupi setiap kita. Ku terima sekarang kemenangan dan. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. One more time church, come on. Aku punya, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, katakan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Lebih meriah lagi di atas kepala buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami siap memuji, menyembahmu lebih sungguh lagi Tuhan, lebih dalam lagi kami mau menari di hadapan Tuhan. Karena Kaulah kemenangan untuk setiap kami. Karena Kau yang menjadikan setiap kami lebih dari pemenang. Dan kami terlalu yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Boleh kasih salam kanan kiri, depan belakang, mau katakan, senang melihatmu siang hari ini. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan siang hari ini. Haleluya. Woo. Yang percaya ada kuasa di dalam namanya, sama-sama GW Sungai Yordan. Angkat suaramu. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu. Yang sepakat sama-sama katakan semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala
segala. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Sama-sama yang percaya, satu suara, angkat pujian nih, katakan. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Amin. Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatan. Boleh angkat tangan bersama-sama semua. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, sama-sama katakan. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Siapa percaya ada kuasa dalam namanya, katakan amin. Yang percaya punya Allah yang berkuasa, katakan amin. Haleluya, sama-sama. Angkat suaramu, puji Dia. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Tuhan. Yesus Tuhan segala Tuhan. Tiada yang lain, Bapak Ibu Saudara, katakan nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan. Segala kuasa tunduk pada nama itu, saudara. Segala kuasa tunduk pada nama Yesus Raja segala raja, katakan. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau yang termulia. Engkau yang termulia, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Satu suara yang percaya, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Siapa yang percaya kita telah dimenangkan oleh Tuhan, katakan amin. Bila sama kanan kirimu, kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama dengan bersuka cita, kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Kau yang berkuasa selamanya, Tuhan. Sama-sama GB Sungai Yordan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa dalam. Katakan jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa
nama lain. Sama-sama, Sungai Yordan katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Wow, iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih. Sama-sama yang sepakat, katakan semua. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Hey. Yang percaya lebih dari pemenang katakan amin. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sama-sama. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat? Yang percaya katakan kita lebih dari pemenang. Sungai Yordan semua. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja segala raja. Angkat suaramu sama-sama. Bangkitlah gereja Tuhan, memenangkan negara kita. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, kibarkanlah pancinya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gereja Tuhan, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih. Lihat kanan kirimu, katakan kamu lebih. Sama-sama, kamu lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorak yang meriah hanya buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Wow. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa Tuhan yang menjadikan setiap kita lebih dari pemenang. Amin. Kita percaya masuk tahun yang baru, pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang percaya dan bangga punya Tuhan Yesus, kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Hey, haleluya. Dan kami kagum akan setiap perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Kukagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan, terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Hanya Kau yang kami percaya Tuhan.
kagum, katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan yang percaya sama-sama. Oh, tak terbatas Kuasamu tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu kepadaku Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu. Kita mau ambil satu dulu di hadapan Tuhan. Biar musik menyembah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah terbatas ruang dan waktu Tuhan. Dan kami mau nyatakan kasih Kristus cukup untuk setiap kami. Kami hanya perlu Tuhan. Dan kami akan tenang sepanjang hidup kami. Kami mengundang setiap Bapak Ibu Saudara sama-sama yang percaya boleh kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sambil kita menyembah Dia. Yesus Tuhan. Yang percaya siang hari ini, tutup matamu, angkat tanganmu sama-sama. Tak terbatas Kuasamu amin. Tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Sekali lagi sama-sama angkat tanganmu dengan segenap hati katakan. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Tak terduga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Tak terbatas. Mari kita buka hati kita untuk ditabur oleh benih firman Tuhan. Kami undang hambanya Ibu Pendeta Evelyn. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Katakan kau yang ku percaya Tuhan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala
tepuk tangan yang paling meriah hanya buat Tuhan Yesus kita siang hari ini. Puji nama-Mu. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berikan ungkapan kasih sayang kami kepada Tuhan pada pagi hari ini. Karena Engkaulah satu-satunya pribadi yang memahami kami, yang mengasihi kami, yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. We thank you, Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Belum pernah ada orang yang mencintai kami seperti ini. Kami terharu dikasihi Tuhan. Engkau begitu komit Tuhan untuk mencintai kami. Pagi ini aku berdoa, Tuhan mampukan kami mengasihi-Mu seperti Engkau mengasihi kami. Teach us, Lord, how to love you. Ajari kami bagaimana mengasihi-Mu. Tuhan, kami buka hati kami untuk diajari Tuhan pada pagi ini. Sebentar hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dan berdoa supaya Tuhan memberkati pemberitaan firman ini. Baik kami yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan. Sehingga nama Tuhan bisa dipermuliakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Worship team, thank you so much for ushering us to the presence of God. Haleluya. Well, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan oleh Bapak Gembala untuk saya bisa hadir dalam ibadah raya di GBI Sungai Yordan pada pagi hari ini. Saya kenal Pak, saudara menyapa beliau dengan panggilan apa ya? Pak Immanuel atau Pak Gatot? Tadi Asher, Trivena tadi yang menyambut saya di bawah katanya Pak Immanuel. Saya bilang saya kenalnya Pak Gatot ya. Saya ketemu Pak Gatot itu di sesi Beyond Success yang diadakan oleh kantor BPD DKI. Dan kami satu grup ya, satu round table, dan dari 8 sesi itu saya mendengar banyak kisah yang sangat memberkati saya dari perjalanan iman Bapak Gembala ya, dan juga hamba-hamba Tuhan lain di sekitar meja itu. Dan beliau katakan pokoknya satu hari nanti Bu Evelyn mesti datang ke gereja katanya gitu. Oh oke, ya, tapi ternyata Pak Gatot duluan yang datang ke tempat saya. Karena beliau adalah juga pengajar di Bapa Sepanjang Kehidupan ya, program BSK yang digagas oleh Sinode. Jadi salah satu sesi Pak Gatot datang dengan ibu dan memberkati kami. Jadi saya bilang wah Pak Gatot duluan gitu ya. Lalu kemarin itu ada perayaan Natal dari Perwil Pusat ya Pak ya. Di tempat ini saya hadir dengan Ibu Yunike Mesak yang adalah ibu pembina dari gereja kami. Dan waktu berpapasan dengan Pak Gatot katanya, wah udah datang berkunjung, persiapan ya Bu ya katanya untuk hari Minggu. Wow, saya sangat diberkati dengan hubungan-hubungan yang baru yang Tuhan bawa dalam hidup saya di musim ini. Karena duduk satu meja dengan banyak hamba-hamba Tuhan, saya diberkati dengan kisah-kisah perjalanan. Jadi I welcome friendship ya dengan hamba-hamba Tuhan di DKI yang bisa duduk satu meja dengan saya, termasuk dengan Bapak Gembala. Jadi hari ini saya bersyukur sekali diberi kesempatan untuk pertama kali hadir di Sungai Yordan. Saya nggak tahu Pak, ini pertama dan terakhir atau pertama dan ada yang lain-lainnya gitu ya. Oke, saudara, saya mungkin sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya mau perkenalkan. Kalau nama pasti sudah ada di flyer ya. Saya Evelyn Nadeak. Mungkin dulu Bapak Ibu pernah menyaksikan saya menerjemahkan program penyegaran rohani di RCTI. Saya sempat melayani sebagai penerjemah selama 11 tahun ya, 11 tahun kurang lebih. Lalu setelah 11 tahun itu saya masuk ke dalam fase berikutnya di hidup saya, menjadi jemaat di gereja lokal. Dari berjemaat kemudian ya Tuhan berikan berbagai aneka rupa pengalaman pelayanan sampai akhirnya
terakhir menjadi Deputy Senior Pastor dari suatu gereja yang dari sinode yang berbeda gitu ya. Lalu kemudian tahun 2022 lalu, tepatnya di bulan Februari, Tuhan mengiring saya untuk menapaki musim yang baru dalam kehidupan saya. Dan yang tadinya sekedar kenal lalu kemudian bersahabat dekat tentunya dengan Ibu Pendeta Yunike Mesak dan Bapak Pendeta Kiki Sadrak yang sekarang menjadi pembina daripada gereja kami. Jadi ada gereja perintisan yang saat ini saya gembalakan, namanya GBI Life Builder Community, dan kami beribadah di Jakarta Design Center. Jadi tadi kenalan sama Ibu Trivena, dia bilang, oh deket dong dengan kampus saya. Saya bilang, kampus mana yang deket situ ya, kecuali Petamburan. Ternyata betul, dari STTBI. Ya, jadi wilayahnya di dekat Petamburan ya, dekat Petamburan sana. Dan kami beribadah di hari Sabtu, saudara-saudara, karena hari Minggu belum available ruangannya. Jadi tahun lalu di hari Sabtu, tahun ini juga akan di hari Sabtu. Dan kalau saya bertukar cerita dengan hamba-hamba Tuhan, penasihat-penasihat, mereka katakan, ya sudah Ibu Evelyn, katanya, untuk segala sesuatu Tuhan punya rencana. Jadi karena Ibu belum bisa beribadah di hari Minggu, Ibu bisa bantu kami semua. Jadi kalau hari Sabtu saya suka diundang katanya untuk bantu GBI-GBI yang lain. Ya puji Tuhan, dengan demikian juga saya berkenalan dengan banyak jemaat GBI di Jakarta dan sekitarnya. Jadi kalau hari Sabtu itu saya tinggal di daerah Jakarta Barat, Coret, saudara. Kenapa saya bilang Coret? Karena perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang. Tolnya, pintu tolnya Karangtengah sana. Gitu. Jadi sudah agak jauh ya. Nah, tapi Tuhan bisa percayakan seringkali saya ke daerah Bekasi, lalu kemudian Bekasi ke Cikarang, lalu pernah juga sampai ke Cinangoh. Nanti ini mau ke Purwakarta atau Purwokerto? Purwakarta ya. Itu ada GBI juga ternyata di rest area. Ini GBI ini luar biasa ya saudara ya. Pergerakannya ada ibadah di rest area nomor berapa itu? Di daerah Purwakarta. Saya diundang ke sana pagi-pagi. Jadi itu yang saya lakukan kalau hari Minggu. Sementara hari Sabtu saya mengembalakan hadir dalam ibadah di jemaat lokal kami, GBI Life Builder Community. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan visinya adalah to rebuild, kemudian to restore and to renew one family at a time. Membangun kembali, mendirikan kembali dan merestorasi ya, memperbaharui kembali keluarga lepas keluarga, saudara. Jadi dalam SK kami baru terima di bulan September kemarin tanggal 11. Jadi saudara 911. Kalau 9/11 kan hancur ya gedungnya ya. Gedung World Trade Center Amerika hancur. Tapi saya bilang udah jangan 9/11 tapi 911. Saudara tahu 911? Nah, itu rescue mission. Jadi saya perlengkapi jemaat ya, diperlengkapi untuk bisa menjadi rescue timnya Tuhan. Jadi kalau sampai dikontak di kantor, dikontak di rumah, dikontak di arisan, get ready. Karena Tuhan mau kamu menjadi tukang bangunannya Tuhan ya. Untuk apa? Membangun kembali, merestorasi dan memperbaharui keluarga-keluarga. Dan betul kami melihat ada pintu-pintu penginjilan masuk, one family at a time. Karena setiap keluarga adalah pintu masuk untuk suatu garis keturunan. Jadi saudara, ini mungkin bisa dilihat di layar ya. Jadi ini adalah foto tahun lalu ya. Tentunya sekarang sudah ada yang lain-lain yang baru ditambahkan Tuhan. Inilah GBI Life Builder Community. Kalau mau mampir silakan ya, karena itu hari Sabtu. Nanti hari Minggu kesini gitu maksudnya. Oke, saudara siap diberkati dengan firman Tuhan ya. Nah saudara, temanya saya dapat dari Bapak Gembala bahwa bulan ini gereja saudara ini bicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Dan ada sesuatu yang juga terkait dan saya rasa saya bisa memperkaya atau menambahkan di dalam apa yang sudah direnungkan sepanjang bulan ini. Sehingga saya mengambil judul Friendship with God. Atau persahabatan dengan Allah. Kita akan lihat bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Kalau saudara membawa Alkitab, mari silahkan kita buka bersama-sama ya. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15.
Saya akan bacakan buat kita semua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, jadi aku menyebut kamu sahabat. Mungkin saya hadirkan versi bahasa Inggrisnya di sini karena saya tadi judulnya adalah friendship. Jadi ada kata friendship gitu ya. No longer do I call you servants, for servant does not know what his master is doing, but I have called you friends. Jadi bahasa Indonesia bilang sahabat. Then we find in English ada friends. Makanya saya kasih judul Friendship with God atau persahabatan dengan Allah. For all that I have heard from my Father, I have made known to you. Karena segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku telah aku beritahukan kepada kamu. Nah saudara, this concept ya. Konsep ini begitu menarik. Dan kita akan kaitkan itu dengan topik keintiman. Bagaimana kita bisa bayangkan bahwa Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yang kita kenal dengan panggilan Yesus di Alkitab, itu menghadirkan suatu konsep berelasi dengan Allah. Dan konsep yang dia gunakan adalah konsep persahabatan. Can you imagine? Saya rasa belum pernah ada kepercayaan lain di bawah kolong langit ini yang menghadirkan konsep berelasi dengan Tuhan Allahnya dengan memakai konsep persahabatan. Ini adalah suatu ide berpikir yang bikin otak kita geger, saudara. Benar nggak? Ya. Apalagi ini ditulisnya di Injil Yohanes. Ya nanti kita akan lihat ini di pasal 15 ini ya pasal ketar-ketir ini. Karena pasal 13, 14, 15, 16, 17 selanjutnya itu sudah bicara mengenai hari terakhir. Itu adalah hari terakhir Yesus di planet ini dalam wujud rupa manusia daging seperti saudara dan saya. Itu hari terakhirnya. Karena ini adalah pembicaraan pada malam terakhir itu. Jadi rangkaian pasal 13, 14, 15 itu adalah omong-omongan terakhir. Percakapan terakhir. Dan pada percakapan terakhir itu menarik sekali. Finally, after 3.5 years approximately, setelah kurang lebih 3,5 tahun berjalan, melayani, ditonton, disaksikan, dari jarak dekat, up close and personal, berbincang-bincang, menegur. Banyak muridnya seringkali ditegur ya. Saudara kalau kita lihat catatan Yesus itu, saya lagi pikir waktu dia tegur dia pakai tarik rambut gak ya? Pakai geleng kepala gak? Pakai usap-usap kepala. Saya kadang-kadang kalau ketemu jemaat lagi negur tuh, aduh, cenut-cenut saya gitu ya. Itu kira-kira begitu gak? Karena ada ungkapan dalam bahasa Inggris di mana Yesus berkata, how long do you want me to stay with you? Kok gak nangkep-nangkep juga? Itu kalau pakai bahasa Betawi mungkin digituin ya, versi Alkitab kita. Aduh kok gak mudeng ya kamu ya, gak nangkep juga gitu kan. Jadi dan itu 3 tahun lebih dia hadir, fully present. Dia ditonton dari jarak dekat oleh murid-murid. Kemana-mana tuh ada yang ngintil saudara. And finally pada hari terakhir, dia bersama dengan mereka, dia hadirkan konsep ini kepada mereka. Nah ini adalah konsep yang betul-betul menggegerkan ya. Kalau Yohanes pasal yang keempat, if I'm not mistaken itu, ya, Yesus hadir di pinggir sumur Yakub dan bertemu dengan seorang perempuan Samaria, dan di situ dia berkata, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Betul nggak? Kita temukan itu ya. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Setelah uraian teologis daripada perempuan itu ya, dia berkata, ya nenek moyang kami, bla 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 bla. Lalu Yesus bilang, you worship the one that you don't even know. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Tapi saatnya akan tiba. Nah itu adalah pembukaan tuh. Pasal 4 itu ditulis di awal. Ya, I think nggak tahu itu tahun keberapa dari pelayanannya. Itu mungkin adalah ungkapan di tahun pertama mungkin. Tetapi, dan itu private ya, murid-murid tidak ada di situ. Tapi kemudian at the end of his life, ya pada hari-hari terakhir itu, dia berkata dan dia hadirkan, now I don't call you servant, I call you friend. Aku gak panggil kamu
hamba. Aku panggil kamu sahabat. Nah, pemikiran ini saudara, konsep ini yang saya harap saya bisa deliver kepada saudara pagi hari ini. Dan tidak hanya di ruang ibadah ini saja, tapi Anda bisa bawa pulang dan Anda renung-renungkan, Anda cerna-cerna. Karena memang saudara ada banyak sekali ide-ide yang kemudian dituangkan menjadi lagu-lagu yang berisi persahabatan dengan Yesus. Betul gak? Ya. Dulu lagu favorit saya itu ditulis oleh Hillsong saudara. I've got friend in high places. Ya. Bahkan lagu himne lama gitu. What a friend we have in Jesus. Saudara tahu lagu itu? Tadi pagi saya masih setel tuh lagu. Ya, jadi ada banyak lagu digubah oleh pujangga-pujangga kita yang menghadirkan konsep persahabatan dengan Yesus. Dari sisi kita mengklaim dan berkata, Jesus, you are my friend. Yesus, engkau sahabatku, engkau Yesus sahabat yang sejati. Dari pihak kita boldly loh, kita dengan berani bilang, Jesus is my friend. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa berkata kepada kita, Evelyn, you are my friend? Atau itu hanya ungkapan yang sepihak dari kita? Saudara, pernahkah Anda bersahabat dengan orang secara sepihak? Nah, ini dia nih, hopeng nih sama gue nih. Hopeng banget nih. Pernah gak begitu? Atau it takes two. Dua belah pihak ya. Kita kan gak bisa ngaku sama orang. Nah, ini teman baik aku. Terus orang yang dibilang begitu, orang yang bilang, siapa lo? Iya kan? Siapa? Itu. Nah, saudara, Matius pasal yang ke-7 berkata akan ada hari terus terang ya. Akan ada hari terus terang. Katakan hari terus terang. Ya. Akan banyak orang ngumpul di depan Yesus dan berkata, Yesus, bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah melakukan A, B, C, D, E, F demi namamu? Nah ini pekerja-pekerja ngomong kayak gitu saudara. Lalu Yesus bilang apa? Hari itu dia berterus terang. Dia bilang, tapi aku gak pernah kenal kamu. Waduh, gimana nih cerita saudara? Itu kayak dari pihak kita berkata, hey you're my friend loh, kamu temen loh. Lalu Yesus bilang, siapa? Nah banyak orang suka ngaku-ngaku gitu kan. Banyak orang suka ngaku gitu. Saudara, saya ketemu dengan banyak orang saudara. Itu kalau lagi ngobrol bilang, iya itu teman saya. Itu teman saya. Lalu disebutlah nama siapa ya. Ada gubernur kayak pejabat apa. Itu teman saya. Ya ampun saudara, dibilang teman. Kenapa? Karena dia punya kartu namanya. Dulu zaman masih cetak kartu nama. Kalau zaman sekarang apa? Bukan kartu nama. Dibuka Instagramnya. Lalu bilang, nih gue udah pernah foto bareng. Nah ini friend. Saudara, hanya karena kita wifi ya. Foto-foto sama-sama. Back gitu. Emang langsung teman. Hello. Atau karena kita follow account Instagram atau sosial medianya. Kita sering like. Nah ini temen nih. Ini kenal nih aku nih temen nih. Saudara kalau kayak gitu juga saya mau temen nih sama presiden baru inaugurasi itu dari Amerika. Saya akan follow dan aku like. Aku temen sama dia. Emang begitu? Dia bilang siapa nih orang? Kita jadi gede kepala saudara. Nah ini saya ingin breaking our mindset ya. Karena memang seringkali kita terpukau dengan banyak lagu-lagu pujian yang kita nyanyikan. Di mana kita berkata, I am a friend of God. Aku adalah sahabat Tuhan. Yakin kamu sahabat? Nah, jadi konsep ini saya ingin mengiring Anda untuk bisa menggali lebih dalam. Saudara, perjanjian lama menuliskan pertama kali saudara istilah persahabatan itu dengan seorang manusia. Jadi ini sebetulnya kalau mau dibilang apakah konsep yang baru, ya gak baru-baru banget. Karena ternyata ada catatan di perjanjian lama mengenai seseorang yang disebut sebagai sahabat. Saudara, kita lihat di Exodus atau Keluaran pasal 33 ayat 11. Saya kutip bahasa Inggrisnya dulu. Thus the Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend. Bahasa Indonesianya, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Katakan muka dengan muka.
Saya sering menggunakan konsep muka dengan muka ini dengan mengatakan up close and personal. Tuhan itu maunya dekat-dekat dan personal, saudara, muka dengan muka. Kita tahu dampaknya di perjanjian lama, waktu Musa menghadap dengan Tuhan di kemah pertemuan, itu tiap kali dia ketemu Tuhan, atau kalau dia baru turun dari gunung, saudara, wajahnya itu memancarkan the glory of God. Begitu terangnya, orang Israel itu gak bisa lihat wajahnya Musa, sampai harus ditutup dengan selubung. Saya gak tahu terangnya berapa watt. 5 watt kah? 100 watt kah? Saudara, lampu kayak begini saya masih bisa lihat nih. Sekalipun kemudian nanti silau, ada kotak di mana-mana. Tapi masih bisa lihat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira terangnya wajahnya Musa tuh berapa terang? Gak bisa loh, gak tahan lihatnya. Ya saudara, jajal nih lampu-lampu di depan. Anda masih bisa lihat. Tapi orang Israel gak bisa lihat mukanya Musa itu, saking terangnya. Sampai harus ditutup. Jadi terangnya berapa watt itu? Itu karena dia ketemu sama Tuhan. Begitu gentarnya orang Israel, sampai mereka berkata, no Moses, you go seek the Lord, and kami dengar dari kamu aja. Kamu yang menghadap Tuhan, and kita dengarnya dari kamu. Halo? Mereka tidak mau mendekati Tuhan secara pribadi, up close and personal. They got satisfied. Mereka jadi puas hanya mendengar relay message dari seorang hamba yang mau bayar harga mendekati Tuhan. Hello? They don't want to seek the Lord personally. Takut, gentar, apapun lah istilahnya. Banyak sekali cincongnya. Orang Siantar bilang begitu. Banyak cincongnya itu. Kalau orang Jakarta nggak tahu istilahnya apa ya, baik cincong. Begini, begini. Ya udah nggak bisa, gitu loh. Ya jadi kamu aja yang ketemu Tuhan. Nanti kita dengar Tuhan ngomong dan Tuhan mau apa dari kamu. Halo, familiar nggak ya? Masih ada nggak makhluk yang kayak gitu zaman sekarang? Nggak ada ya, udah punah ya, yang kayak gitu. Dulu aja perjanjian lama lah itu ya. Kalau sekarang nggak ada kan? Oh, kalau sekarang kita giat cari Tuhan sendiri, gitu loh. Atau Pak Pendeta aja cari Tuhan. Nanti pendeta kasih tahu saya. Tapi kita nggak mau bayar harga untuk kenal dia secara pribadi. Katakan kenal secara pribadi. Jadi rupanya unsur secara pribadi itu sangat penting di dalam membangun persahabatan dengan seseorang. Ya kita nggak maulah bersahabat via, benar nggak via? Tahu via? Pakai ada perantaranya gitu loh, ya kan? Memang orang tuh saya tahu bisa berjodoh karena ada comblang, tapi kan saudara nggak mau memacari comblangnya kan? Hello, ada saudara gitu? Saudara naksir sama si A gitu, nggak berani datang. Ya tapi kan saya gimana? Terus ada orang tengah bilang, gue kenal sih dia sih, gue tuh temen gue, lu mau gue mau sama dia, mau. Saya tanya, saudara naksirnya kan sama yang itu toh? Bukan sama si comblang kan? Kok malah lebih akrab sama comblangnya? Kemana-mana gandengan sama comblang. Kenapa nanti lu sampein ya ke dia ya? Akhirnya sama comblangnya gitu mau. Halo, nih saya udah nyasar deket nih, udah makin deket nih. Berapa banyak orang jadi lebih akrab sama comblangnya Yesus Tuhan. Dan tidak terpukau dengan Yesus Tuhan. Alkitab memakai istilah ada sahabat mempelai. Pernah dengar itu? Istilah sahabat mempelai? Sahabat mempelai itu orang tengah. Dia memang bersahabat dengan mempelai pria. Dia tahu persis mempelai itu sukanya apa. Dia orangnya gimana. Tahu persis karena dia sahabat. Pertama-tama dia harus bayar harga. Dia jadi sahabat tuh sama itu mempelai pria. Tapi kemudian waktu mempelai pria harus pulang ke rumah bapaknya untuk mempersiapkan tempat tinggal bagi mempelai wanita. Maka sahabat mempelai bertugas menjagai mempelai wanita sampai hari mempelai pria datang menjemput mempelai wanita untuk masuk ke dalam perkawinan kudus. Dia orang tengah, saudara. Dia harus jaga tuh mempelai wanita. Dia gak boleh selingkuhin tuh mempelai wanita. Hello. Waduh, ini Pak Ifli nyasarnya kemana nih? Ya di ruangan ini kita juga ada yang orang tengah ya. Kita semua bisa berfungsi sebagai orang tengah yang memperkenalkan orang-orang yang perlu dituntun untuk membangun keintiman dan persahabatan dengan Tuhan. Kita harus jaga diri, gak bisa selingkuhin karena
Orang itu harus kita bawa kepada kekasih jiwa yang sejati itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang mengerti bagian ini katakan, ngerti. Nah amennya belakangan tuh, ngerti dulu. Haleluya. Jadi konsep ini ternyata diperkenalkan dan ada loh manusia yang disebutkan Tuhan berbicara dengan dia seperti orang berbicara muka dengan muka dan kemudian menyebut orang itu sebagai sahabatnya. Kalau dulu pernah disebut ada sahabatnya Tuhan, kira-kira pada zaman ini masih bisa gak berlaku ya, bahwa kita pun seandainya Tuhan kalau kau bermurah hati ya bersahabatlah dengan aku. Saudara, coba kita lihat di sini kembali kepada Yohanes pasal yang ke-15 tadi, saudara. Jadi pada hari terakhir dari Yohanes 13, 14, 15, 16, 17 itu malam terakhir sebelum Yesus kemudian dikhianati di Taman Getsemani, lalu kemudian ditangkap, diadili, karena besok paginya dia akan disalibkan, saudara. Jadi pada malam terakhir itu dia berkata, aku menyebut kamu sahabat. Nah kita mesti mindful kapan suatu kalimat diungkapkan dan siapa audiens di sekitarnya yang mendengar kalimat tersebut. Kita gak bisa berasumsi bahwa kalimat ini disampaikan di hadapan 5.000 orang, saudara. Hello, understand what I mean? Ya. Kalau kita membaca catatan-catatan Injil, maka kita akan temukan Yesus hadir di dalam skop pertemuan yang berbeda-beda. Jumlah audiensnya berbeda-beda. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius, maka kita akan temukan di sana ada title catatan perikop yang namanya khotbah di bukit. Pasal 5, pasal 6, pasal 7. Itu khotbah di bukit, saudara. Memang ada pengulangan pencatatan di bagian Injil yang lain, tapi itu kelihatannya komplit sekali. Itu yang hadir tuh ribuan, saudara. Banyak orang, saudara. Pernah dia hadir memberi makan 5.000 orang. Itu pasti juga setelah khotbah dia kasih makan. Tapi 5.000 cuma laki-laki. Berarti ada perempuan, anak-anak. Itu KKR besar. Dan saudara bisa perhatikan dalam skop yang besar-besar seperti itu, di mana ada mix kepentingan. Kepentingan yang mix up. Ya, orang datang kalau sudah KKR besar itu macam-macam. Ada yang minta mungkin lepas dari hutang, mungkin ada yang butuh kesembuhan, mungkin ada yang datang butuh pemulihan rumah tangga. Banyak orang datang dengan kebutuhan. Katakan kebutuhan. Kebutuhan kita akan draw us to God. Sakit penyakit kita akan menjadi lonceng yang membuat kita mencari Tuhan. Dosa kita akan membuat kita datang karena kebutuhan kita akan juru selamat. Which is very good. Untuk titik awal membangun keintiman dengan Tuhan. Tetapi saudara, kita tidak bisa terus menerus hanya datang ke Tuhan just because of our needs. Hanya karena kebutuhan kita. Because one of these days kamu mau butuh apa? Kan tidak selama-lamanya sakit. Sakit bisa sembuh, betul gak saudara? Enggak selama-lamanya terlilit hutang. Masa mau terlilit hutang terus supaya mau datang ke gereja? Masa mau masalah rumah tangga terus supaya mau berdoa? Kan tidak. One of these days, those problem will be over. Masalah itu akan selesai. Terus pertanyaannya, kalau masalahnya sudah selesai, do you still have reason to follow and to pursue the Lord? Masih gak punya enough reason, masih gak punya cukup alasan untuk memburu Tuhan, untuk mengejar dia, untuk finally jatuh cinta dengan dia. Untuk akhirnya memburu hatinya dan bukan lagi tangannya. Gak bisa seumur hidup mau cari tangan Tuhan, saudara. Kapan transisi itu terjadi? Bahkan sampai saudara memang butuh tangannya, tapi you would rather have his heart. Halo. Artinya apa? Ya aku ada pergumulan, tapi aku kayak ada transisi dalam perjalanan imanku. Ya kalau dulu memang mataku cari tangannya, aku butuh tangan kesembuhannya, aku butuh tangan pemulihnya, aku butuh tangan restorasinya. And setelah 10 tahun, ya ada masalah lain. I still need his hand. Tapi at this moment, pada kali ini, I would rather pursue his heart. Aku mau kejar hatinya. Saudara, saya katakan, if you get his heart, you get his hand. Kau tangkap hatinya, kau akan dapat tangannya juga. Tapi banyak orang yang hanya tangkap tangannya dan tidak pernah mengerti hatinya.
Makanya saudara mengerti konteks itu. Matius pasal 7 berkata, ya kamu lakukan banyak hal. You have been doing all of this. Tapi kamu. Dan kita pikir kita kenal dia gitu. Karena kita sudah mengusir setan. Kita pikir kita kenal dia karena kita sudah pernah tumpang tangan dan orang sakit sembuh. Tapi bukan itu kan ukurannya saudara. Betul gak? Kita gak bisa merasa sudah kenal. Tuhan itu kenal juga gak sama kita? Aku gak kenal kamu katanya. Ada catatan di Alkitab saudara. Dan saya mau hadirkan contoh-contoh ya dari orang yang bersahabat dengan Tuhan. Coba kita lihat contohnya. Yang pertama itu adalah Abraham, saudara, saya hadirkan. Abraham ini dikenal sebagai sahabat Allah. Ada reputasi itu di dia. Dicatat di dalam Yakobus pasal 2 ayat 23. Jadi Abraham hidup di perjanjian lama saudara. Rentang waktunya jauh dari Yakobus yang mencatat surat Yakobus saudara. Dan Yakobus diingatkan by the inspiration of the Holy Spirit, oleh inspirasi Roh Kudus mengenai bapa iman ini yang namanya Abraham. Dan dia mencatat, dia katakan begini, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, lalu dikatakan karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saudara, ada catatan yang menarik mengenai Abraham. Sebenarnya banyak yang kita bisa lihat dari Abraham ya. Tapi ada satu yang menarik. Yang sampai sekarang membekas di hati saya. Itu adalah pada saat Tuhan minta dia untuk mempersembahkan putranya satu-satunya itu. Namanya Ishak ya. Dia bilang suruh bawa. Dan jelas sekali instruksinya Tuhan. Bahwa Tuhan mau untuk Abraham membawa putranya. Lalu dikatakan dalam catatan itu. Yang satu-satunya yang kau kasihi. Katakan yang kau kasihi. Jadi kalau Tuhan minta itu selalu detail ya saudara, yang itu gitu. Tuhan tunjuk yang itu gitu kan. Jadi deskripsinya tuh putra tunggal satu-satunya yang kau kasih. Sebetulnya saudara, kalau nggak dicoret aja informasi yang kau kasih, kira-kira Abraham udah tahu nggak yang mana anaknya? Hah? Karena cuma itu kan anak antara dia dengan Sarah kan cuma itu. Yang satu kan dengan Hagar, betul nggak? Kemarin ada bapak pendeta siapa ya dari BPD tuh waktu di ujian di diklat Pak. Ditanya Abraham punya anak berapa? Saya mau tes aja gak saudara di sini, Abraham punya anak berapa? Berapa? Kalau bilang 2 gak lulus loh diklat. Ada yang bilang 2 gitu. Terus ada yang bilang 7. Saudara mesti hitung anak dia dari ketura ya. Iya, jadi totalnya 8 tuh anaknya. Bukan lagu sekolah minggu yang Bapak Abraham mempunyai. Gak apa itu intermezzo aja ya. Saya senang, saya gak boleh jawab soalnya. Waktu diklat Bapak Pendetanya lewat bilang, Bu Evelyn gak boleh jawab. Saudara, tapi Tuhan kasih informasi jelas. Anakmu yang satu-satunya yang kau kasih itu. Jadi Tuhan tahu bahwa hati Abraham sayang banget sama anak ini. Saudara, sayang gak kalau dapatnya susah? Itu anak dia baru lahir waktu dia umur udah hampir 100 tahun saudara. Dia terima nubuat bahwa dia akan punya anak umur 75. Coba loh. Mungkin kalau umur 75 terima nubuat mungkin 76 lah beranak istrinya gitu kan? Enggak. 78 deh? Enggak. 79? Enggak. Udah umur 80? Enggak juga. 81 kali? Enggak. Dia mesti tunggu 25 tahun akhirnya bisa dapat tuh anak. Lalu setelah dapat, dibesarkan. Sekarang Tuhan bilang, yang itu. Nah ini Tuhan tahu apa yang kita sayang ya. Saudara, Tuhan tahu. Tapi Abraham kemudian pergi. Dan dia ajak anak itu. Yang pikul kayu bakar itu anaknya. Lalu kemudian, saudara tahulah kisahnya ya. Anak itu diikat di atas mezbah. Lalu pada saat dia sudah angkat. Menghunuskan belatinya untuk mempersembahkan supaya ada darah yang tercurah. Pada saat itu Tuhan hentikan. Malaikat Tuhan hentikan tangannya yang sudah akan digerakkan itu. Dan ada catatan yang sampai sekarang berkesan di hati saya. Di mana Alkitab mencatat. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Tuhan ngomong begini kepada Abraham. On that particular moment dia bilang. Now I know. Sekarang aku tahu. A-nya huruf besar. Sekarang aku tahu. Dari sisi siapa yang tahu? Tuhan.
Saudara mengerti apa yang saya ingin sampaikan ini? Jadi kita bisa aja ngomong, kita bisa aja nyanyi. We want to dance muter-muter saudara. We want to jump around. Dan kita bilang, you are my friend God. Engkau sahabatku, engkau sahabatku. But you know God will handle us. Tuhan akan tangani isu-isu di hati kita. Kekasih-kekasih lain yang mungkin masih bercokol, berdiam di hati kita. Tuhan bilang, oh beneran yakin? No masih ada yang itu. Yakin? No masih ada yang itu. Dan Tuhan bilang, serahkan. Taruh di mezbah, taruh di altar. Karena saudara yang kita rindukan bukanlah hubungan yang sepihak. Dari pihak Tuhan dia perlu berkata, now I know. Sekarang aku tahu. Abraham mengalami itu saudara. Dan reputasinya dicatat bahwa dia disebut sebagai sahabat Allah. Jadi tadi saya katakan Yohanes 15 itu bukan khotbah untuk publik saudara. Dengan mix kepentingan-kepentingan ya. Dengan kebutuhan-kebutuhan. No, ini adalah orang yang sudah berjalan, sudah setia, sudah tekun, sudah teladan. Oke, sekarang at the end. I'm saying what is very dear to my heart. Aku akan ngomong sesuatu yang lekat, dekat di hatiku. Kau bukan lagi hamba. Tapi sekarang engkau adalah sahabat. Bisa jadi sahabat gak kalau gak jadi hamba? Gak bisa. Jadi ada pathway-nya untuk finally kita bersahabat. Yang kedua adalah Musa. Saya hadirkan contoh ini, Musa. Hubungan Musa dengan Tuhan ditandai dengan komunikasi langsung dan keintiman. Dicatat di dalam Keluaran 33 ayat 11 di sana dikatakan dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti orang berbicara kepada temannya. Ini yang tadi saya katakan dekat, erat, up close and personal. Tidak via. Tidak pakai orang tengah saudara. Saya dorong jemaat kami untuk membaca Alkitab secara teratur. Saya katakan it's good untuk mendengarkan khotbah saya atau khotbah hamba-hamba Tuhan lain ya. Bisa lihat di sosial media, YouTube penuh dengan khotbah. It is good. Tapi at one point saya rindu jemaat datang kepada Tuhan, direct kepada Tuhan. Karena memang mesti kenal Tuhan secara pribadi saudara. Ya. Mungkin bisa di awal pakai buku devotion, buku renungan harian, silakan. But then at one point transisi untuk langsung membaca firman Tuhan. Tidak puas hanya sekedar kutipan satu ayat yang diurai. Tapi masuk makan firman Tuhan. Kenalan sama hati Tuhan. Ada satu orang jiwa baru yang kami tuntun lahir baru. Lalu dia tanya, saya katakan kamu perlu baca Alkitab. Dia bilang, ibu ini Alkitab tebal sekali, saya mesti baca dari mana? Saya bilang gini deh. Karena kan hari ini Yesus datang masuk dalam hatimu. Saya bilang kamu kenalan sama Yesus ya. Ada Injil itu yang sinoptik ada 3 tuh. Matius, Markus, Lukas itu sinoptik ya. Jadi saya katakan ya 3 ini boleh. Tapi kalau mau yang pendek, singkat, dinamis, full of action. Mungkin bisa mulai dari Injil Markus saya katakan. Lalu kalau selama kamu membaca bolak-balik, coba lihat sosok Yesus itu. Kamu kenalan sama dia. Dia hadir dalam konteks apa saja. Dia kalau ketemu si A, seperti apa dia ngobrolnya. Ketemu si B, dia ngobrol seperti apa. Ketemu si C, seperti apa dia. Bagaimana dia menangani isu-isu di sekitarnya. Apakah ada hal-hal yang terlampau sulit, terlampau sukar bagi Yesus. Apakah dia tersentuh dengan kebutuhan, dengan air mata, dengan kesedihan. Kamu coba lihat apakah dia tolak orang berdosa. Dia tolak orang-orang yang ditolak oleh orang lain. Di situ kamu coba kenal dia. Karena kamu akan membangun persahabatan dengan Yesus. Dia bilang oh gitu bu. Kalau sudah selesai baca apa lagi? Ya boleh itu berulang-ulang. Atau kalau sudah mau lebih dalam lagi nanti bisa masuk ke Injil Matius atau Injil Lukas. Synoptic Gospel. Nanti setelah itu kita lihat yang lain-lain. Ini jiwa baru Bapak Ibu sekalian. Saya mesti tuntun dia untuk lebih familiar, mengakrabkan diri dengan, jangan lebih hafal Pastor Evelyn suka kopi model apa, Pastor Evelyn hobinya makan apa. Nah dia kalau ditraktir enaknya di restoran mana, kok lebih akrab sama saya. Dia tidak boleh jatuh hati ke saya, dia harus jatuh hati kepada kekasih yang sejati. Kadang-kadang jemaat lebih hafal pendetanya punya kesukaan, tapi tidak tahu kesukaan Tuhan itu apa.
GBI Sungai Yordan, saya tahu Anda ada dalam perjalanan iman yang luar biasa tahun ini. Anda akan semakin dalam dengan Tuhan. Karena tahun ini dibuka dengan keintiman. Orang yang berikutnya yang kita sudah sering sekali familiar adalah Daud, saudara. Kehidupan Raja Daud mencerminkan hati yang selaras dengan Tuhan. Sering diungkapkan ini semua melalui kitab Mazmur. Nah, dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 22 ditulis begini. Allah bersaksi. Siapa yang bersaksi, saudara? Wow. Allah bersaksi. Aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, saya suka terjemahan bahasa Inggris ya. A man after my own heart. Bahasa Indonesianya tertib ya. Seseorang yang berkenan. Katakan berkenan. Ya, saya suka bahasa Inggris ya. A man after my own heart. Kata after itu seperti seseorang yang memburu, yang mengingini. Ya, makanya kalau dalam teks bahasa Inggris seringkali kita bilang, what are you after? Kamu di hidup ini lagi ngejar apa sih? What are you after? Betul gak? Are you after wealth? Are you after riches? Are you after famous? Kamu tuh lagi mengejar ketenaran kah? Kamu sedang mengejar uang, kekayaan? What are you after? Tapi David, Allah bersaksi. Siapa yang bersaksi, saudara? Ini reputasi datangnya dari kantor pusat, headquarter kita. The one that own heaven. Dia bilang dia bersaksi. Oh, how much I desire. Satu hari Tuhan bisa bersaksi. Now, I know Evelyn. A woman after my own heart. Saudara mau punya reputasi kayak gitu? Bahwa Tuhan sendiri yang ngomong. Yang ini aku kenal. Karena yang dikejar orang yang ini is only my heart. Dia hanya kejar hatiku. Ada lagu lama yang bilang gini. Oh, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Oh, I want to know you. To feel your heart and know your mind. Looking in your eyes, tears up within me. Cries that says I want to know you. Oh, I want to know you, Lord. Daud tahu bagaimana memburu, mengejar hati Tuhan. Come on church, apa yang kita kejar? What are we after? Kalau dulu waktu baru lahir baru, ya kadang-kadang bisa ada saru-sarunya saudara ya. Waktu lahir baru beneran ngejar Tuhan. Makanya dulu orang bilang cinta mula-mula. Lu beneran cinta mula-mula gak? Jangan-jangan ngejar Tuhannya karena aku lagi sakit waktu itu. Aku butuh sembuh dari sakitku. Aku butuh pekerjaan. Aku butuh jodoh. Aku butuh pemulihan rumah tangga. Aku hampir bercerai. Beneran itu cinta mula-mula. Kadang-kadang cinta mula-mula yang katanya we have to get back to our first love. Itu kadang-kadang cinta yang kekanak-kanakan saudara. Because through time cinta kita perlu didewasakan. Betul gak? Saudara kan pernah jatuh cinta toh? Makanya sekarang sudah menikah. Tapi saya tanya, cinta Anda hari ini dengan cinta Anda waktu dulu zaman SMA kuliah dengan orang yang sama sih? Bukankah cinta yang hari ini lebih dewasa? Halo? Karena pada hari ini Anda sudah lihat pasangan Anda kalau ngaca rambutnya berkurang. Itu gak tahu ada gelas apa isi air di samping tempat tidur Anda, itu isi giginya dia tuh. Saudara masih tetap sama orang yang sama. Saya tanya, cintamu waktu dulu waktu pertama jatuh cinta sama cinta yang sekarang udah cinta yang berbeda gak? Cinta yang berbeda. Karena cinta yang sekarang, you've gone through the season of life. Anda sudah melalui musim-musim kehidupan. Dia sempat sakit sampai Anda mesti gantiin bajunya. Dia sempat sakit Anda mesti mandiin dia, cuci dia dengan lap basah. Dia sempat sakit Anda mesti dorong dia dengan kursi roda. And you still stick with that person. Karena hari ini Anda berkata, I love that person. Aku cinta dia sekalipun. Aku cinta dia. Jadi mau balik ke cinta mula-mula, cinta yang dewasa. Cinta yang didewasakan lah, saudara, benar gak? Karena kita mulai dengan Tuhan tuh cintanya kekanak-kanakan. Cinta yang selfish. Lebih banyak kita daripada dia. Mungkin air matanya seember, saudara. Kita juga gak tahu tuh air mata dari mana. Saya melayani banyak orang di altar call, air matanya banyak semua.
Tapi 1 tahun bisa gak ada lagi. Jadi sebagai hamba Tuhan saya juga mesti tahu diri. Jangan terpana hanya air mata aja, benar gak? Banyak air mata kekanak-kanakan. Karena begitu kita ikut Tuhan, kita melalui ujian-ujian. Seperti Abraham, Tuhan bilang, nih yang ini nih, serahin anakmu yang tunggal yang kau kasih. Waduh repot saudara. Air mata seember udah gak ada artinya itu. Zaman saya baru bertobat saudara, saya mau datang kebaktian. Kalau sampai cuaca mendung dan hujan, saya berdoa dong. Saya bilang Tuhan hentikan hujan, hujan berhenti. Datang saya ke gereja saudara, ke hujan berhenti. Tiap kali saya doa hujan berhenti. Lalu saudara sekarang udah 30-an tahun aku ikut Tuhan. Kalau hujan geledek, gelap langit. Terus saya bilang Tuhan berhentikan hujan. Lalu hujannya gak berhenti. Terus gimana? Kita tetap gereja atau di rumah? Kan gila kita kalau kita tetap di rumah tuh saudara tuh. Apaan lo? 30 tahun lalu begitu terus sekarang mau begitu. Saudara, sekarang tentu tintanya lebih dewasa. Kita bilang mau hujan, mau banjir, mau geledek. Kan begitu, sekalipun. I love you anyway. Jadi itu pengejaran kita akan Tuhan. Wah saudara manggut-manggut nih saya mestinya udah kelar aja ya. Karena saudara udah nangkep lah ya. Maksudnya kan. Oke, kita go to the practical ya. Ciri-ciri persahabatan dengan Tuhan. Yang pertama perlu ada iman dan kepercayaan ya. Inti dari persahabatan dengan Tuhan adalah iman. Seperti yang terlihat dalam kehidupan tadi Abraham dan para leluhur-leluhur kita yang lain. Kalau saya bilang itu mah shifu gitu ya. Kita banyak berguru. Karena yang kayak begitu levelnya tuh itu dalam sekali. Saya rindu bisa menghidupi iman yang seperti itu. Saudara, Ibrani 11 ayat 6 ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Gak mungkin saudara. Dan iman itu perlu ada aksi. Kita gak bisa bilang I believe. Tapi begitu Tuhan tuding satu hal di hati kita yang harus dibereskan. Kekasih-kekasih palsu yang harus disingkirkan. Waktu kita nego, waktu kita banyak cincong saudara. Lalu kita tunda, kita hitung, kita timbang-timbang. Akhirnya ujung-ujungnya tidak lagi dilakukan. Tidak taat. Gak bisa. Iman harus disertai dengan perbuatan. Dan tindakan yang radikal seperti itu yang membuat Abraham mendengar sendiri Tuhan berkata, now I know. Yang kedua adalah ketaatan. Iman harus disertai ketaatan. Ketaatan adalah ciri khas dari mereka yang berteman dengan Tuhan. Ada catatan menarik di Yohanes 15 ayat 14 berkata, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Memang saudara seorang hamba akan taat perkataan tuannya. Hamba itu lebih daripada sekedar asisten rumah tangga yang digaji oleh tuannya. Hamba tidak punya gaji saudara. Tapi hamba itu mau taat. Tapi kan gak pernah ada tuan rumah yang curhat sama hambanya. Betul gak? Saudara gak curhat sama ART di rumah kan? Jadi gini loh sebenarnya hati saya ini. Kenapa tadi kamu saya suruh ke pasar beli ikan 2 ekor. Saya mau ngomong sama kamu nih. Ada gak begitu saudara? Hati-hati ya kalau sampai suami curhat sama ART gak boleh saudara. Ya gak perlu lah. Kita gak perlu buka-buka hati sama servant kita. Betul ya? Tapi when it is your friend. Kalau sudah friendship kita istilahnya apa? Curhat. Curahan hati betul? Kita nongkrong, kita ngobrol. Sampai nangis pakai tisu. Kita gak malu sama sahabat kita. Tapi kan gak mungkin begitu sama ART saudara. Mengerti maksudnya? Jadi ada hubungan kalau kita udah bersahabat. Yang ketiga ada komunikasi. Doa dan merenungkan firman Tuhan sangat penting untuk menjaga persahabatan dengan Tuhan. Melalui praktek ini, orang percaya terlibat dalam percakapan 2 arah. Mendengarkan suara Tuhan dan mengungkapkan hati mereka kepadanya. Katakan komunikasi. Ada 2 arah saudara. Jadi kalau sudah nanti transisi, saudara bisa cek lah. Kalau sudah transisi, Anda beralih dari sekedar orang percaya, kemudian Anda menjadi hamba yang taat. Ya, Anda menjadi hamba yang taat. Anda mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, itu hamba yang taat. Tapi kemudian saudara dari hamba yang taat, Anda perlu transisi mau jadi sahabatnya Tuhan. Karena jadi hamba Anda hanya akan pusing, oke apa tugasnya, checklist, ya saya lakukan. But do you want to spend time? Saudara mau gak luangkan waktu untuk dengar hati Tuhan juga. Untuk Tuhan bisa mencurahkan isi hatinya kepada
kita. A.W. Tozer berkata begini, God tells the man who cares. God tells the man who cares. Tuhan itu, kalau saya terjemahan sederhana begini, Tuhan akan curhat, Tuhan akan ngomong kepada orang yang cukup peduli untuk mendengar. Cukup peduli. Jadi kalau kita care enough, kita akan mau dengar, Tuhan, what do you want today? Tuhan mau apa hari ini? Jadi bukan sekedar mau langsung tancap gigi 5 kan? Oke, abis ini saya mau ke gereja, abis ini saya mau ini, abis ini saya mau singer, abis ini saya mau kunjungan orang sakit, abis gitu kan. Pernah nanya gak Tuhan, how may I serve you? Tuhan lagi pingin apa hari ini? Kalau bersahabat kita akan nanya saudara. Amin. Terakhir ya, yang keempat. Tentunya adalah kasih. Ini ciri persahabatan. Kasih adalah dasar persahabatan dengan Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 13 Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi pada saat kita bicara dinamika persahabatan, maka ada kasih yang rela berkorban. Dalam persahabatan yang intim saudara, ada kerelaan untuk berkorban. Rela, nggak pakai kalkulator, nggak hitung-hitungan saudara. Selama kalkulator masih ada, jangan-jangan kita ART di rumah Tuhan. ART. Kenapa? Ya ini ART-nya nih. Kenapa? Masih pakai kalkulator. Saudara udah pernah berhubungan sama ART. Bu, jadi gini bu, saya baru dengar kemarin dari ibu pembina kami bahwa ART di rumah dia punya jam kerja saudara. Dia akan mulai dari jam 4 atau jam 5, selesai jam 8 malam. Jadi terserah. Ibu pendeta mau pulang jam setengah 8 gitu. Atau 8 kurang 15 baru meja dibuka makan. Jam 8 itu mbak akan naik ke kamar. Kau uruslah piring-piring itu sendiri. Kau cuci sendiri. Udah selesai gitu, gak ada cerita. Bye. Ibu pendeta, bapak pendeta cuci piring sendiri, beres di rumahnya sendiri. Saya dengar itu saya ketawa ngakak. Waduh hebat. ART hitung-hitungan saudara. Ya, coba lihat kiri kanannya. Kau masih hitung-hitungan gak? Jangan-jangan kau ART di rumah Tuhan. Boro-boro hamba. ART di rumah Tuhan. Saudara. Jadi coba lihat ya, saya kalau ketemu orang-orang, saya udah gini muncul. Saya sudah begini. Weh, kalkulatornya jalan ini ART. Asisten rumah tangganya Tuhan. ART dia. Saudara, dalam hubungan persahabatan ada kasih yang rela berkorban. Saudara yang pernah menikmati hubungan persahabatan, Anda tahu. Kita sesama sahabat aja udah gak putul, gak masuk, gak ada kalkulator. I'll serve you. Aku layani kamu. Karena ada kerelaan untuk berkorban. GBI Sungai Yordan, saudara, di perjalanan iman tahun ini, Tuhan mengulurkan tangannya karena memang dia ingin bersahabat dengan kita. Saya juga mengajak gereja saya untuk membuka diri, untuk berkenalan dengan Tuhan secara lebih intim. Supaya di gereja kita ada ruangan memang untuk Tuhan. Di mana Tuhan menjadi kesayangan kita. Dia menjadi pribadi yang kita sayangi, yang kita ingini, yang kita nanti-nantikan, yang kita akrab dengannya. Kita mau Tuhan betah, berdiam di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita. Dan dia hanya bisa betah kalau dia dimaui. Benar gak sih saudara? Kira-kira kalau orang datang ke rumah Anda sudah saudara cuekin, gak diajak ngomong, dikasih minum juga enggak. Lama-lama dia pulang loh saudara. Oh gak ada yang ngajak ngomong ya, ayo pamit ya, kan begitu. Tapi bagaimana kalau dia dimaui, diajak bicara, kita bercengkerama, kita hadir, duduk, ngobrol. Dia betah saudara. Berapa banyak kali kita bikin Tuhan bisa berasa gak betah di tempat kita. Nah saudara, pemahaman-pemahaman ini akan mengiringi langkah gereja ini 11 bulan ke depan. Sehingga pada bulan Desember kemajuan kita nyata. Kita bisa dikenal sebagai gereja yang welcome the presence of God. Kita dikenal sebagai gereja yang menyambut hadirat Allah. Di mana Tuhan berkenan dan punya kesan hadir di tengah-tengah kita. Amin saudara. Satu ayat penutup yang perlu kita ingat. Kalau kita tidak bersahabat dengan Tuhan, dan bagaimana? Saudara, dikatakan di Yakobus 4 ayat 4. Ini saya gak catat di slides, tapi tadi Tuhan ingatkan saya. Coba lihat Yakobus 4 ayat 4. Ayatnya muncul ya di layar. Nah,
Ayo kita baca sama-sama, ini ayat harus dibaca. Dari sekian ayat yang lain yang saya bacakan, yang ini kita harus baca sama-sama. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ternyata persahabatan dengan Tuhan adalah persahabatan yang eksklusif, yang hanya milik Dia saja. Kita gak bisa menduakan Dia. Mau bersahabat dengan Tuhan, tapi juga mau sahabat dengan dunia. It's not working that way. Gak bisa begitu. Tuhan mau menjadi sahabat yang eksklusif dengan kita. Saya berdoa, saudara, bahwa ada tempat di hati kita yang eksklusif, yang khusus, memang kita reservasi saja, itu hanya untuk Tuhan. Dan kalau saudara bersedia, maka saudara akan masuk dalam suatu perjalanan membangun persahabatan yang luar biasa pada tahun ini. Satu hari kita bisa duduk sehidangan dengan Abraham dan Musa dan bertukar cerita bagaimana mereka rasanya jadi sahabat Allah, karena kita pun kemudian menjadi sahabatnya Tuhan. Amin, saudara. Kita bangkit berdiri sama-sama. Ada lagu lama tuh yang berkata, basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Ya, I think itu lagunya Bapak Ibu Robert dan Bu Lea ya. Lagu lama, I was singing that kemarin di Diklat waktu Pak Kiki menutup sesi terakhir. Dan sampai hari ini saudara, saya terharu sekali dengan lagu itu. Itu mengingatkan kita bahwa memang gak ada yang lain ya yang bisa memukau hati kita. Kita mau bersahabat dengan Tuhan dan hanya itu yang bikin hati kita terpukau. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Nanti setelah itu saya berdoa dan serahkan kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar ini jadi komitmen dan kerinduan kami Tuhan. Create in us a heart yang mengingini Engkau. Tiada yang lain yang akan memukau hati kami. Kami mau terpukau hanya Engkau saja. Terima kasih Bapa. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jaga bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari katakan sekali lagi, basuh aku Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jaga bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari saudara katakan dengan hati yang komit.
selesai menyampaikan kebenaran firman, isi hati Tuhan, sesuatu yang juga sedang Tuhan kerjakan pada hari-hari ini di dalam hatiku. Bapa, biarlah di hari-hari terakhir ini kami semakin mengejar Engkau. That we will be after you and you only. Kami akan jadi pemburu Tuhan yang mengejar hati Tuhan. Sementara dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa kami kejar, yang bisa kami capai, tangga-tangga keberhasilan dengan segala macam definisinya. Tapi Tuhan, kami rindu mengejar Engkau, sehingga kami bisa dengar satu hari nanti Tuhan berkata, "Now I know," bahwa Engkau sendiri bisa berdiri dan bersaksi mengenai kami. Hari-hari ini kami bersaksi tentang Engkau, tapi kami rindu that you vouch us. Engkau bersaksi mengenai kami. Aku kenal yang ini, aku kenal yang itu, aku kenal yang ini. Kami gak akan kaget pada hari terus terang itu, waktu Tuhan berkata, "Aku tidak kenal." Tuhan, ini ungkapan hati kami. Saudara-saudara di ruangan ini yang mau menjadikan tahun 2025 sebagai tahun pengejaran akan Allah. You would go after God's heart. Bukan tangannya, tapi hatinya. Kalau itu komitmen Anda angkat tangan di tempat. Tuhan lihat isi hati Anda. Yes God, yes God. Bapa Surgawi, kami mengangkat tangan kami dan berkata, Tuhan, tahun ini kami mau kejar Engkau di atas segala-galanya. Kami mau buka hati untuk bersahabat dengan Tuhan. Selama ini mungkin ada yang juga bersahabat dengan dunia, mau bersahabat dengan Tuhan, tapi jelas sekali hari ini, selama kami bersahabat dengan dunia, kami jadi musuhnya Tuhan. Hari ini tarik hati kami Tuhan. We want to befriend you. Kami mau bersahabat dengan Engkau, sehingga Tuhan bisa bebas mencurahkan isi hati kepada kami. Perkataanmu akan kami perhatikan. Kehendak-Mu, pikiran perasaanmu akan kami perhatikan. Terima kasih Bapa. You create in us a heart yang memburu Engkau Tuhan, yang mengejar Engkau. Berkati gereja ini Bapa, biar tahun ini menjadi tahun di mana mereka bertumbuh dengan cinta yang semakin didewasakan dalam Tuhan. To love you even though, mencintai Tuhan sekalipun. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur untuk setiap pertumbuhan itu, untuk setiap kedalaman yang kami akan jalani, kami akan nikmati bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba ucap syukur dan berdoa. Amin. Lebih dari segalanya, ringin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia lepas. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan hari ini, amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama terus kita melekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa ucapan syukur persembahan di siang hari ini. Sama-sama sebelum Bapak Ibu memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk firman yang begitu indah. Berkati hamba-Mu bersama dengan pengembalaan Tuhan yang pakai lebih heran lagi, agar banyak jiwa kembali dibangun kembali dan dipulihkan kembali, dan mereka semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan sebagai ungkapan syukur kami di siang hari ini, kami membawa persembahan bukan supaya kami diberkati, kami sudah diberkati Tuhan. Tapi persembahan ini kami bawa dengan hati kami dan rasa terima kasih kami
untuk segala yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Biar persembahan ini Tuhan bisa digunakan bagi gereja kami untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Demi nama Yesus, semua yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sambil kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sama-sama yuk katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan pengumuman sepekan via multimedia. Selamat menyaksikan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat datang di GBI Sungai Yordan Roksi Mas. Bersama saya Rohmat Hidayatullah, berikut informasi sepekan gereja kita. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Emmanuel Gatot, STH MAG. Mari jemaat Tuhan, saya ajak untuk sebanyak-banyaknya membawa jiwa untuk beribadah bersama di minggu mendatang. Pray, Praise, and Worship online tahun ini akan ditiadakan dan diganti dengan Pray, Praise, and Worship secara onsite, dimulai pada hari Sabtu tanggal 22 Februari di lantai 3. Dan berikut klip pengumuman lainnya. Menginformasikan bahwa mulai bulan Februari, doa Sabtu pagi online diganti dengan doa Sabtu onsite di gereja pukul 3 sore sampai 4.30 sore di lantai 4 ruang doa. Khusus setiap Sabtu pertama, semua pekerja diwajibkan untuk hadir dalam doa onsite ini. Mohon dicatat bahwa doa perdana onsite akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025. PMI Jakarta bekerja sama dengan GBI Sungai Yordan Roksi Mas mengadakan donor darah pada tanggal 2 Februari 2025 jam 11.00 sampai jam 14.00 di GBI Sungai Yordan Roksi Mas lantai 1.
Dalam rangka memeriahkan Imlek, UMKM mengadakan PO Aneka Hiasan Imlek. Apabila Bapak Ibu berminat, dapat menghubungi Ibu Mifida pada nomor yang tertera. Demikian info sepekan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Demikian pengumuman di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Selesai ibadah bisa sama-sama kita fellowship. Di sebelah di parkir ada UMKM di mana Bapak Ibu bisa sama-sama kita sharing. Jangan pulang dulu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita membangun hubungan yang lebih dekat lagi di dalam gereja karena kita adalah keluarga dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, adakah Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lihat kanan kirinya? Depan belakang, atas bawah semuanya? Haleluya. Atau yang malu nggak apa-apa, oke. Mungkin yang malu angkat tangan, saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di GBI Sungai Yordan Roksimas, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya ingin membacakan yang berulang tahun di bulan ini Bapak Ibu Saudara. Saya sudah terima kira-kira ada 10.000 orang yang ulang tahun. Jadi saya akan baca satu-satu Bapak Ibu Saudara ya. Kita selesai jam makan malam Bapak Ibu Saudara. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Saya mengundang yang berulang tahun di bulan Januari. Ditunggu traktirannya tentunya. Di bulan Januari saya undang. Yang ini saya gak berani minta traktiran Bapak Ibu. Bapak Gembala silakan maju ke depan. Iya, ada yang berani minta traktiran? Haleluya, kasih tepuk tangan. Bapak Gembala boleh maju ke depan. Iya. Bapak Ibu, Bapak Gembala boleh maju. Ya, berikutnya. Ibu Kadif. Ibu Yeni Amran boleh maju ke depan. Nah ini boleh minta traktiran nih. Ya saya terima mie ayamnya siang hari ini. Haleluya. Apa? Mocoy boleh. Berapa orang? 20 orang. Oke. Haleluya. Yang berikutnya kami undang Cifoni boleh maju ke depan. Iya yang berulang tahun. Boleh maju ke depan silakan. Ya mungkin ngadep ke sana aja Bapak Gembala. Iya ngadep ke sana. Ya makasih Bapak Gembala. Kapan lagi kan? Nyuruh-nyuruh Bapak Gembala. Haleluya. Habis ini saya dipecat kayaknya. Enggak bercanda. Bapak Ibu, yang berikutnya karena namanya masih banyak Bapak Ibu Saudara. Kami minta yang berulang tahun, yuk jujur. Yang berulang tahun di bulan Januari boleh angkat tangan? Ada? Yuk ada? Ada boleh maju ke depan Bu? Ya silakan Bu. Ya, ya hitungan kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Ya silakan. Ada lagi Bapak Ibu yang ulang tahun? Ada? Ada lagi? Enggak diminta traktiran kok beneran deh. Amin. Oke, bulan ini aman ya Bapak Ibu Saudara. Nanti bulan depan nama Bapak Ibu Saudara akan ada di media ya. Oke, saya minta kesediaannya Bapak Ibu Saudara untuk Bapak Yogi boleh memimpin doa untuk Bapak Gembala. Kita bangkit berdiri yuk bentar. Baik Bapak Ibu, Saudara. sebelum kita berdiri. Semuanya, bukan cuma Bapak Gembala ya. Pak Yogi silakan Pak Yogi. Mari kita arahkan tangan kita kepada Pak Gembala kita dan kawan hadirin ulang tahun pada bulan Januari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memimpin anak-anakmu Tuhan, pada bulan Januari ini Tuhan Kau tambahkan umur Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan bagi anak-anakmu tempat ini Bapa. Kiranya kami percaya Tuhan dengan tambahkan umur bagi mereka. Engkau akan siapkan sesuatu yang terbaik bagi mereka Tuhan. Engkau pakai mereka di alih tangan-Mu Tuhan. Engkau juga tidak menjumpai mereka sebagai hamba, tapi menjumpai mereka sahabat-Mu Tuhan. Biarlah di hari ke depan mereka, tahun ke depan Tuhan. Mereka lebih baik lagi di hadapan Engkau Tuhan. Mereka melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk mereka lakukan Bapa. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati kesehatan mereka. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Kiranya apa yang mereka lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Khususnya hamba-Mu Tuhan, gembala kami Tuhan. Pak Manu Tuhan yang berulang tahun Bapa. Kau tambah-tambahkan berkat-Mu. Roh keperkasaan, roh bijaksana, hikmat-Mu Tuhan. Penuhi hamba-Mu di Bapa untuk mengembalakan umat-Mu Tuhan. Untuk membawa kami dalam jalan Tuhan. Semakin hari nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Kau sertai dengan tanda-tanda ajaib Tuhan. Berkati rumah tangannya Tuhan, berkati anaknya Tuhan. Kau berkati kesehatan terutama Tuhan. Biarlah nama Tuhan Engkau dia bawa di dalam setiap pelayanan, setiap kegiatan, setiap waktunya Tuhan. Bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara akan kembali ke tempat duduk. Kita akan menerima doa berkat. Sama-sama kita akan menerima doa berkat di siang hari ini.
kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, berkuasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaannya atas kita. Kerajaanmu, kami undang Bapak Gembala, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, saudari jemaat yang terkasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis bersama dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat pagi, selamat hari ini.